Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Pada saat ini, sosok Xiaoyan perlahan melayang di atas benua. Dia menyipitkan matanya dan melihat semburan sinar cahaya di depannya. Matanya yang tenang selama bertahun-tahun, tiba-tiba menjadi berapi-api, dan dia bergumam perlahan. Dalam beberapa dekade terakhir, kultivasi saya hampir membuat saya melupakan perasaan bertarung. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan dipenuhi dengan kejutan. Tepat ketika pilar cahaya meledak, orang-orang kuat dari segala arah bergegas mendekat. Hanya dalam waktu singkat, banyak orang kuat generasi baru berkumpul di ruang ini. Pada saat itu, 2 orang dari klan Yu yang diselamatkan Xiaoyan sudah mulai melanjutkan garis keturunan mereka. Klan kuno juga telah melahirkan banyak generasi baru, bahkan pria kuat perwakilan dari klan kuno. Dia telah mencapai kekuatan Dozong di usia muda. Adapun klan naga kuno juga secara alami tidak jauh di belakang. Dengan momentum seperti itu, saya khawatir akan ada lebih banyak legenda menarik yang lahir di dunia ini di masa depan. Gu Yuan dan Zhu Kun mendekati Xiaoyan di udara, melihat ke arah berkas cahaya dan bertanya dengan serendah. Apakah ini jalan menuju benua lain? Orang-orang kuat yang berdiri di sekitar mereka semua merespon setelah mendengar ini dan berbalik. Xiaoyan sedikit mengernyit lalu mengangguk. Pada saat ini, orang-orang yang berdiri dalam jarak 1000 mil dari pilar cahaya merasakan ada energi aneh di pilar cahaya yang menyedot semangat juang di tubuh mereka. Wajah Gu Yuan dan Zhu Kun sedikit berubah, dan mereka buru-buru mengerahkan energi bertarung mereka untuk melindungi tubuh mereka, lalu melangkah mundur lagi dan lagi. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Sehingga hanya Xiaoyan yang tidak bergerak, masih menatap seperti itu jarak dekat. Ini adalah sumber energi kaisar. Xiaoyan terkejut. Perasaan kuat muncul dari hatinya. Kemudian dia mengangkat telapak tangannya dan dengan putus asa meraih pancaran cahaya. Satu demi satu, Gu Yuan, Yu Kun, dan bahkan beberapa orang melihat Xiaoyan seperti ini. Tapi orang-orang kuat mengetahui pentingnya hal ini. Dan mereka semua tahu bahwa Xiaoyan sedang mengumpulkan ki asal kaisar. Setelah ditangkap oleh Xiaoyan, tiba-tiba ada beberapa ki asal kaisar di benua Doqi. Dengan ki asal kaisar ini, mereka akan dapat maju ke Dodi. Tapi pada jarak seperti itu, Gu Yuan dan Zhu Kun berada di bawah tekanan yang sangat kuat. Tekanan ini datang dari pilar cahaya setinggi 10.000 kaki. Karena sumber energi kaisar yang kaya ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Gu Yuan dan Zhu Kun. Bahkan semangat juang di tubuh Xiaoyan sedikit bergetar. Setelah meraih banyak ki asal kaisar, Xiaoyan berbalik, melingkarkan lengannya di pinggang ramping Sun Er, membenamkan kepalanya di bahunya, dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatirkan saya. Jagalah anak-anak dengan baik. Sun Er, tunggu saya kembali." Mendengar itu, tubuh halus Sun Er sedikit gemetar. Karena Xiaoyan akan pergi ke dunia yang tidak dikenal, jadi bagaimana dia bisa rela membiarkan suaminya pergi? Tapi dia tahu bahwa Xiaoyan bukan hanya laki-lakinya, tapi juga laki-laki terkuat di benua ini yang selalu mengejar alam tertinggi. Jadi dia hanya bisa berkata lembut dengan sedikit enggan. Dunia itu tidak seperti benua Doqi, jadi kurangi pamer dan lebih jaga diri Anda. Xiaoyan tersenyum, mengangguk, tapi saat dia ingin menjawab, tiba-tiba suara marah terdengar di telinganya. "Hei, Sun Er mengizinkan Anda, tapi saya tidak mengizinkannya." Bayangan indah muncul di langit. Setelah cahaya hijau muncul, di sebelah Xiaoyan tiba-tiba ada Cailin. Xiaoyan terkejut pada awalnya, dan kemudian tersenyum pada Cailin. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya, jadi dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Sun Er. Dan saat Sun Er melihat ekspresi menyedihkan Xiaoyan, Sun Er tidak bisa menahan senyum, tapi sebelum Sun Er bisa berkata apa-apa,
Cailin berkata dengan marah. Hai, jangan biarkan Sun Er membujuk saya, karena percuma saja. Saya tidak bisa membiarkan Anda pergi begitu saja. Dengan keluarga besar dan anak-anak yang harus saya dan Sun Er urus. Jadi Anda harus berpikir lebih hati-hati. Pada saat ini, orang-orang di sekitar memandang pasangan itu dan hanya bisa tertawa. Karena Xiaoyan juga tidak berdaya. Sun Er buru-buru menghampiri dan tersenyum pada Cailin. Saudari Cailin, bagaimanapun juga saudara Xiaoyan adalah pria dewasa dan suka membuat masalah. Jadi biarkan saja dia pergi, atau saya yang akan menjaga anak-anak mulai sekarang. Mendengar ini, Cailin melirik ke arah Sun Er, lalu ketatapan memohon Xiaoyan, dan melambaikan tangannya tanpa daya. Oke, sebaiknya Anda kembali pada saya dalam keadaan utuh. Jika tidak, saya akan menguliti Anda, karena saya tidak ingin anak-anak tidak memiliki ayah. Kalau tidak, mari kita lihat bagaimana saya menghadapi Anda. Mendengar kata-kata Cailin, ekspresi Xiaoyan menjadi semakin tak berdaya. Kemudian dia segera mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih istriku. Jangan khawatir, saya akan kembali dengan utuh. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia segera melambaikan tangannya dan beberapa bola cahaya muncul di depan Xiaoyan. Ini adalah sumber energi kaisar. Dengan itu, kalian akan bisa menerobos ke Kaisar Dodi. Kalian bisa menunggu sampai hari kalian menerobos. Xiaoyan melambaikan tangannya dan menembakkan beberapa bola cahaya ke arah Cailin, Sun Er, Gu Yuan, Yu Kun, dan lainnya. Senior, setelah saya pergi, saya harap semua orang bisa membantu menjaga klan Xiao. Dan saya, Xiaoyan, akan mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Jelas, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah klan Xiao. Tapi tidak ada yang salah. Sekarang klan Xiao penuh dengan anak dan cucu, sehingga klan Xiao begitu besar. Setelah Xiaoyan dipromosikan menjadi Kaisar Dodi, karena pengaktifan kekuatan darah, semua kerabat terdekat Xiaoyan mendapat manfaat dari kekuatan darah. Sehingga kekuatan mereka stabil dan mereka bisa dipromosikan dengan begitu mudah. Hanya dalam beberapa tahun, klan Xiao berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan dan menjadi kepala beberapa keluarga besar. Jangan khawatir, dengan saya di sini, masalah apa yang akan terjadi pada klan Xiao? Gu Yuan mengangkat kepalanya dan tersenyum. Melihat pemuda berpakaian hitam di kejauhan, dia tidak bisa menahan nafas hati. Hanya dengan beberapa dekade, orang yang bodoh ini tiba-tiba tumbuh menjadi makhluk puncak di benua ini, sehingga membuat iri. Masih ada saya, jangan khawatir. Xiaoyan, serahkan tempat ini pada kami. Gu Yuan dan saya akan menerobos Dodi secepat mungkin, lalu kami akan mencari Anda. Yu Kun maju dan menepuk dadanya dan berkata, sekarang kami memiliki ki asal kaisar, jadi hanya masalah waktu sebelum kami menerobos Dodi. Oke, saya Xiaoyan pasti akan datang menyambut kalian ketika waktunya tiba. Xiaoyan berterima kasih padanya, merasa jauh lebih lega dengan klan Xiao. Ayah! Setelah panggilan lembut, sesosok tubuh cantik melemparkan dirinya ke pelukan Xiaoyan. Sekarang Xiao berusia 11 atau 12 tahun. Dia terlihat seperti ibunya dan memiliki wajah yang menawan. Saya khawatir kebanyakan orang tidak tahan dengannya. Setelah pertumbuhan selama bertahun-tahun ini, kekuatan Xiao benar-benar membuat orang tua itu berdarah. Sekarang Xiao memiliki garis keturunan piton 9 warna, menelan surga milik ibunya, ditambah dengan garis keturunan Kaisar Do Xiaoyan. Kekuatannya benar-benar meledak hingga tingkat dosen bintang 9. Meskipun tingkat pertumbuhan Xiao mungkin tidak sekuat Cailin di masa depan. Segera Xiaoyan membelai kepala Xiao dengan penuh kasih sayang dan berkata sambil tersenyum. Xiao, ayah akan kembali segera setelah saya pergi.
Anda harus menjaga klan Xiu untuk ayah. Xiuyan memeluk Xiu dan mencubit hidungnya. Kemudian dia segera menjadi serius dan berkata seperti orang dewasa. Ya, tidak masalah. Jangan khawatir, ayah. Ayah lihat, guru saya ada di sini juga. Guru? Xiuyan menoleh dan sosok tua terpantul di mata gelap Xiuyan. Tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia, seorang pemuda bodoh dari kota hutan, bertemu dengan sosok tua ini dan melindunginya. Tanpa dia, Xiuyan mungkin tidak berharga atau bahkan kehilangan jiwanya sejak lama. Jadi bagaimana dia bisa mencapai keadaannya saat ini? Yolong tersenyum bahagia, mengingat kembali pemuda yang masih membutuhkan perlindungannya. Dan sekarang dia telah tumbuh menjadi penguasa benua Doki. Berhati-hatilah, guru tidak bisa membantumu sekarang. Tapi setelah Anda keluar dan membuat nama untuk diri Anda sendiri, biarkan guru pergi bersama Anda untuk melihat dunia itu. Yolo tertawa. Xiuyan tersenyum, gurunya masih sama seperti dulu. Kemudian Xiuyan melambaikan tangannya, menembakkan beberapa pil dan bola cahaya ke arah Yolo, dan berkata perlahan, murid akan mematuhi ajaran guru. Guru, ini adalah bakti murid kepada Anda. Saya berharap guru akan dipromosikan menjadi Dodi sesegera mungkin. Ini adalah kata-kata Xiuyan dalam beberapa tahun terakhir. Dia telah menyiapkan ramuan emas kelas 9 khusus untuk Yolo, serta ki asal kaisar yang baru dia diperoleh. Yolo melihat barang-barang di tangannya, kemudian kilatan fluktuasi muncul di matanya. Yukun dan Guyuan melihat beberapa ramuan emas di tangan Yolo dan merasa sedikit iri. Ramuan emas kelas 9 ini mungkin tidak ada bandingannya oleh siapapun di benua Doki, karena selalu diproduksi oleh Kaisar Do yang kuat, karena memurnikannya berada di luar jangkauan ramuan emas biasa. Oke, Anda harus lebih berhati-hati. Yolo mengangguk. Kebaikan guru kepada murid tidak akan pernah dilupakan oleh Xiuyan. Terimalah pengorbanan saya untuk guru. Xiuyan segera berlutut dan mengeluarkan suara yang menggetarkan, yang seolah-olah menggerakkan seluruh dunia. Setelah Xiuyan bersujud beberapa kali dan ekspresi rasa terima kasih yang luar biasa di matanya, memikirkannya kembali segala sesuatu di masa lalu, bagaimana mungkin dia tidak tanpa emosi. Segera Xiuyan berdiri perlahan dan tidak berkata apa-apa lagi. Sosoknya seperti cahaya seperti meteor yang menembus langit dan bergegas menuju lorong, dan tiba-tiba menghilang di antara langit dan bumi. Tapi ada suara gemuruh yang dahsyat di belakangnya. Perpisahan dengan Kaisar Yang. Hidup Kaisar Yang. Di benua Doki, Xiuyan adalah seorang legenda dan perbuatannya akan diturunkan dari generasi ke generasi dan disebarkan selama berabad-abad. Pilar cahaya biru penuh dengan energi kekerasan, bahkan orang kuat seperti Guyuan dan Zukun yang berada di puncak Doseng masih bisa merasakan tirani energi pilar cahaya, meskipun mereka berada ribuan mil jauhnya dari pilar cahaya tersebut. Jika mereka masuk, mereka mungkin langsung terkena energi kekerasan di pilar cahaya. Sekarang saya khawatir hanya Xiuyan yang memiliki kekuatan untuk masuk, dan bahkan Xiuyan tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia masuk. Meskipun dia adalah Kaisar Yan, orang terkuat di benua Doki, tapi tidak berani ceroboh, yang menunjukkan betapa kuatnya berkas cahaya ini. Segera Xiuyan melangkah ke dalam kehampaan dan melangkah langsung ke pilar cahaya, dan kemudian pilar cahaya itu menghilang di benua itu. Sebagai orang yang pernah menyelamatkan benua Doki, Xiuyan telah menempati posisi suci di hati semua orang yang berkuasa. Semua orang pasti mengkhawatirkannya jika sesuatu akan terjadi padanya, karena sebelumnya tidak ada Kaisar Do yang tersisa di benua Doki ini. Mungkinkah seiring berjalannya waktu, Kaisar Do kuno juga jatuh seiring dengan terkikisnya waktu? Atau apakah mereka semua seperti Xiuyan yang meninggalkan dunia ini? Tapi itu sebuah misteri, dia tidak ada yang tahu. Di ruang lorong ini ada fluktuasi energi yang sangat besar.
dan semacam tekanan yang bahkan bisa membuat Kaisar Do bergerak. Tiba-tiba, bahkan energi pertarungan di tubuh Xiaoyan menjadi sedikit kacau. Merasakan itu, Xiaoyan tidak berani gegabah dan buru-buru duduk bersila, mengaktifkan energi pertarungan di tubuhnya untuk melawan. Namun energi saluran ini jauh melebihi imajinasi Xiaoyan, dan sosok Xiaoyan mulai menjadi sangat terdistorsi. Meskipun Kaisar Do sudah berada di level tertinggi di benua Doki, namun sekarang Doki di tubuh Xiaoyan masih dalam kekacauan. Jadi bisa dibayangkan betapa menakutkannya energi ini, karena dia dapat dengan mudah merobek orang kuat Dodi hingga berkeping-keping. Jadi Do Sheng tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Saat ini, Xiaoyan duduk bersila seperti ini, mengandalkan pertahanan dari api aneh. Setelah beberapa hari mengatur nafasnya, nafas Xiaoyan perlahan menjadi stabil di ruang ini dan membuka matanya. Xiaoyan menghela nafas panjang. Ruang ini memang luar biasa. Setelah periode penolakan penyesuaian nafas ini, Xiaoyan benar-benar merasakan peningkatan halus dalam semangat juangnya. Peningkatan halus ini membuatnya mengetahui suatu situasi, yaitu di ruang ini, Doki Kaisar tidak akan ada lagi di puncak kekuasaan, dan dia akan memulai perjalanan panjang, dan mungkin lebih sulit lagi. Lorong ini tampak tak berujung, seolah-olah tak ada habisnya. Lorong ini dikelilingi bintang terang, seperti bintang di langit dan bumi. Sangat mudah bagi orang untuk kehilangan akal sehatnya dalam lingkungan seperti ini. Tentu saja, bagaimana keadaan pikiran Kaisar Do dan Xiaoyan yang kuat, yang memiliki kekuatan jiwa dari alam Kaisar dapat diganggu. Tapi Xiaoyan masih mengetahui bahaya dari lorong ini, dan tidak berani menganggap enteng. Dia membuka sayap tulangnya, dan api aneh berwarna-warni mengelilingi Xiaoyan, dan tubuhnya perlahan terbang di ruang ini. Hanya ada satu bintang di ruang ini, dan konsep waktu hilang sama sekali. Xiaoyan tidak tahu sudah berapa lama dia terbang. Dengan kekuatan Dodi saat ini, kecepatan terbangnya sebenarnya beberapa kali lebih lambat di tempat ini, sehingga langsung mengejutkan Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga menemukan bahwa semakin dia terbang ke depan, semakin kuat ki asal Kaisar, yang juga meyakinkan Xiaoyan bahwa ruang ini akan berakhir. Dengan cara ini, Xiaoyan terbang tanpa lelah. Namun tidak ada suara di ruang tak berujung, dan satu-satunya suara yang bisa terdengar kapan saja adalah siulan sayapnya sendiri. Sehingga keheningan ini terlihat sangat menakutkan. Benar-benar membuat orang merasa seperti akan pingsan. Namun, Xiaoyan sudah terbiasa dengan keheningan seperti ini. Setelah terbang dalam waktu yang lama, tapi dia tidak tahu berapa lama penerbangan seperti ini berlangsung. Tiba-tiba Xiaoyan membuka matanya dan sosoknya buru-buru menjauh. Kemudian dia diam-diam mengutuk. Sialan, apa ini? Xiaoyan dengan jelas mendengar angin besar bertiup ke arah wajahnya, dan ruang yang sunyi tiba-tiba menjadi ganas, karena makhluk dengan tubuh 100 kaki meraung ke arahnya. Dan Xiaoyan belum pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya. Karena ukurannya yang besar, itu terlihat sungguh mengerikan. Yang paling menakutkan bagi Xiaoyan adalah makhluk tak dikenal ini sebenarnya memiliki aura yang bahkan lebih tirani daripada miliknya. Dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh Xiaoyan sama sekali. Jika benda ini ditempatkan di benua Doki, saya khawatir seluruh benua akan hancur karenanya. Meskipun aura Xiaoyan merasa sedikit tertekan, namun Xiaoyan tidak merasa takut. Setelah menstabilkan tubuhnya, jejak kemarahan muncul di antara alisnya. Kaisar Do yang baru, ini akan menjadi makanan yang cukup enak sekarang. Oh, belum pasti siapa yang menjadi hidangan pembuka. Xiaoyan mendengus dingin. Dia tidak tahu monster macam apa yang ada di depannya. Setelah dipromosikan menjadi Kaisar Do, dia tidak bertarung selama beberapa dekade. Tapi pada saat ini, semua sel pertempuran di tubuhnya sepertinya telah terbangun. Xiaoyan yang berada di atas langit memandang raksasa itu tanpa rasa takut.
Jejak tangannya berubah. Tiba-tiba api aneh di sekitarnya mengubah area sekitarnya menjadi lautan api yang bergulung. Dan kemudian mengalir ke tubuh Xiuyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah api merah yang menggelinding ini mengalir ke tubuh Xiuyan juga mengembang dengan cepat di bawah masukannya api yang tak terhitung jumlahnya. Dan selama perluasan, api yang indah dengan cepat menyebar dari tubuh Xiuyan, melolong dari pori-porinya dan berubah menjadi naga api, kemudian melayang di sekitar tubuhnya. Benar saja, dia memiliki beberapa keterampilan. Anda layak menjadi satu-satunya Kaisar Do yang muncul kembali setelah 1000 tahun. Tapi Anda masih belum bisa bertarung dengan saya. Ekspresi terkejut melintas di mata makhluk besar itu. Saya ingin melihat seberapa besar kemampuan yang Anda miliki di bawah penampilan tampan Anda. Cibiran itu jatuh, dan tubuh besar makhluk itu tiba-tiba bergerak, membawa bintang-bintang di sekitarnya, dan ekornya yang besar melesat langsung ke arah Xiuyan. Dengan hembusan angin menakutkan, bahkan kekuatan semacam ini lebih menakutkan dari kekuatan Kaisar Hun Tiandi. Melihat makhluk itu menyerang secara langsung, Xiuyan hanya mendengus dan tidak menghindar. Pada saat ini, Xiuyan telah berubah menjadi tubuh Kaisar Do, dan tubuhnya sangat besar. Tapi naga api cantik yang melilingi tubuhnya dihancurkan dengan keras oleh angin tinju itu. Jika tidak ada orang lain, itu pasti saya. Xiuyan mengangguk ketika mendengar ini dan tidak menyangkalnya. Dia memang satu-satunya Kaisar Do yang maju di benua Doqi setelah ribuan tahun. Ketika lelaki tua itu melihat Xiuyan mengangguk, senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Tentu saja itu Anda. Tampaknya, Xiao tua memiliki perasaan yang baik sebagai anggota klan Xiao. Sungguh merepotkan. Orang-orang di keluarga saya sendiri tidak bisa berjudi sendiri. Saya datang untuk menjemput Anda, tapi Anda aneh sekali. Jadi saya tidak akan peduli pada Anda jika Anda tidak memberitahu saya. Tunggu, apa yang baru saja Anda katakan? Klan Xiao? Pak Tua Xiao? Apakah dia leluhur saya? Apakah leluhur saya berada di sana? Senior, bisakah Anda membawa saya menemui leluhur saya sesegera mungkin? Tidak berbeda dengan Xiuyan, seperti yang diharapkan, itu pasti leluhurnya. Xiuyan tidak menyangka sebenarnya ada orang-orang dari klan Xiao di sini. Jadi Xiuyan mau tidak mau merasa sedikit bersemangat. Orang tua itu mengatupkan bibirnya dan berkata, "Omong kosong. Leluhur Anda yang meminta saya untuk menjemput Anda, dan Anda ingin melihat leluhur Anda, kan? Kalau begitu ikutlah dengan saya. Jadi ikuti saja saya." Orang tua itu memutar matanya, kemudian dia melambaikan lengan bajunya dan celah ruang tiba-tiba terbuka. Setelah itu dia langsung masuk. Melihat itu, setelah Xiuyan ragu-ragu, dia juga masuk ke dalam celah itu. Dalam waktu singkat, mereka berdua keluar dari celah, dan aura kuno yang kuat menerpa wajah mereka. Begitu Xiuyan keluar dari celah luar angkasa, dia terkejut. Karena asal Kaisar di sini lebih kuat dari yang ada di ruang lorong. Ada hutan lebat di sekelilingnya, tapi pepohonan lebat ini benar-benar berbeda dengan pepohonan di benua Doqi. Semuanya merupakan pohon yang menjulang tinggi, bahkan mahkota pohon tidak terlihat sekilas, menghalangi langit dan matahari, seperti tiang penyangga langit. Menghubungkan langit dan bumi dan menopang langit agar tidak runtuh. Dan di sekitar Xiuyan tanahnya penuh dengan bahan obat dan bunga, serta tumbuhan langka, penuh energi spiritual dan aroma obat yang kuat, membuat mata Xiuyan bersinar karena keserakahan. Sebagian besar bahan obat serta bunga dan tanaman langka ini belum pernah dilihat oleh Xiuyan, dan yang dia lihat semuanya adalah bahan obat yang sangat langka di benua Doqi. Tetapi di sini semuanya ada di mana-mana dan Xiuyan dapat melihat dimanapun. Ini semua sangat berharga di benua Doqi. Belum lagi betapa sulitnya menemukan dan mengumpulkannya. Bahkan jika ada, mereka dihargai oleh kekuatan besar. Belum lagi Xiuyan belum pernah melihat bahan-bahan obat ini, dan itu semua adalah harta karun.
Sebagai seorang apoteker dan seorang apoteker kelas 9, bagaimana mungkin Anda tidak bersemangat melihat semua ini? Jadi Xiaoyan segera mengumpulkannya. Apa yang Anda lakukan memetik rumput liar ini? Orang tua itu melirik tanaman obat di tangan Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan tertegun sejenak, karena rumput liar ini adalah bahan obat ini tak ternilai harganya di benua Doki. Tapi di mata lelaki tua itu hanyalah seikat rumput liar. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Nah, ayo pergi. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa, tapi diam-diam menyimpan bahan obat tersebut. Apa ini? Xiaoyan melihat tiang ungu tidak jauh dari sana. Kemudian dia bergerak dan langsung mengeluarkan tiang itu, dan kilatan kejutan muncul di matanya. Kekuatan ini sebenarnya melebihi bahan terbaik di benua Doki. Nah, ayo pergi. Apa gunanya pecahan batu itu? Lelaki tua itu berteriak dan marah. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua yang melayang di udara. Seolah-olah di mata lelaki tua itu semuanya adalah besi tua. Jadi Xiaoyan tidak banyak bicara, lalu menjauh untuk mengikuti lelaki tua itu. Sekarang masih ada pepohonan dan hutan belantara di sekelilingnya, dan sejauh mata memandang, diperkirakan hutan ini mungkin ratusan kali lebih luas dari pegunungan binatang. Hutan ini terletak di pegunungan Tianmo dan menempati wilayah yang sangat luas. Di pegunungan Tianmo, pegunungan yang menjulang tinggi menghubungkan satu demi satu, langsung melintasi seluruh hutan, membagi seluruh hutan menjadi dua wilayah berbeda. Setelah puluhan ribu tahun berkembang biak dan perubahan kehidupan, hutan ini memiliki hampir semuanya kehidupan. Secara umum, hampir tidak ada yang berani masuk lebih dalam, apalagi berjalan sendirian di hutan ini. Jika tidak hati-hati, Kaisar Do yang kuat pun akan jatuh ke dalam hutan misterius ini. Sekarang, Xiaoyan dan lelaki tua itu berada di pinggiran, tapi hati Xiaoyan dipenuhi dengan keraguan dan keingintahuan tentang area yang tidak diketahui ini. Kemudian kekuatan jiwanya meledak dari sela alisnya, menyebar ke seluruh hutan. Hah? Kekuatan jiwa Kaisar Alam? Sepertinya orang ini tidak sederhana. Dia agak menarik. Ketika Xiaoyan melepaskan kekuatan jiwanya, lelaki tua itu segera merasakan kekuatan jiwa setingkat Kaisar Alam. Bagaimanapun Kaisar Alam bukan hanya kekuatan jiwa, tetapi juga keadaan pikiran. Oleh karena itu, kebanyakan Kaisar Do tidak memiliki kekuatan jiwa dari Kaisar Alam. Sebelumnya, orang tua itu tidak pernah berharap bahwa kekuatan jiwa pemuda di depannya ini sebenarnya berada di alam kekaisaran. Jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut dengan kekuatan jiwa Xiaoyan? Sesaat kemudian, kedua sosok itu terbang ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang tua itu memandang Xiaoyan dan berkata, "Singkirkan kekuatan jiwa Anda, sangat berbahaya di sini. Saya tahu Anda sangat penasaran, dan saya akan memberitahu Anda tentang benua ini." Saat dia berbicara, seberkas cahaya melintas di antara jari-jari lelaki tua itu dan melesat langsung ke pikiran Xiaoyan. Dan sejumlah besar informasi tiba-tiba mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan. Perlahan-lahan, Xiaoyan mulai memiliki pemahaman yang samar-samar tentang benua ini. Dan ini adalah dunia yang bahkan Kaisar Do tergerak. Ya, ini adalah benua Kaisar Do. Seperti benua Doki, tidak ada keajaiban apapun. Dan Doki masih menjadi satu-satunya tema utama di benua ini. Ini adalah dunia yang secara eksklusif dimiliki oleh Kaisar Do yang kuat. Hanya Kaisar Do yang kuat yang dapat bertahan dan tumbuh di ruang ini. Mungkin Kaisar Do adalah orang kuat tertinggi di benua Doki, tetapi di benua Kaisar Do hanyalah keberadaan paling dasar. Dan dengan upaya generasi Kaisar Do yang tak terhitung jumlahnya, terdapat eksistensi yang melampaui Kaisar Do. Meskipun Kaisar Do adalah kekuatan yang kuat di benua Doki yang dapat menghancurkan dunia, tapi di benua ini kekuatan Kaisar Do tampaknya dibatasi. Bahkan jika kekuatan Xiaoyan menghancurkan langit dan bumi di sini, dia tetap tidak akan mampu mengerahkan 1/10 dari apa yang dia miliki di benua Doki.
karena ruang di sini begitu sempurna. Bahkan kekuatan Dodi pun akan ditekan olehnya. Secara alami, kekuatan masyarakat terus berkembang untuk mengatasi keterbatasan ruang ini. Setelah statistik kuat dari generasi ke generasi yang tak terhitung jumlahnya, ada hierarki baru di benua Kaisar Do, dari rendah ke tinggi. Kaisar Do dibagi menjadi 9 bintang, dari 1 bintang hingga 9 bintang. Setiap bintang dibagi menjadi 4 tahap, awal, tengah, akhir, dan puncak. Dan setiap tahap dibagi menjadi 4 tingkatan, awal, menengah, lanjutan, dan puncak. Di atas 9 bintang, ada eksistensi yang melampaui Dodi, Do abadi, dan hanya 1 orang di seluruh benua Dodi yang telah mencapainya, dan dia adalah pencipta ruang ini. Di atas Do abadi, menurut rumor dari daratan, ada juga dewa pertarungan dan keabadian kaisar. Tapi benar atau tidaknya, tidak ada orang yang tahu.